sudah bandel ya, lincahnya udah keluar guys. Dan saya harap teman-teman juga semuanya sehat-sehat juga ya di rumah. Hari ini saya mau mengklarifikasi atau mau bercerita sama teman-teman nih, kisahnya kenapa anaknya Titi sama Iwi kok meninggal atau RIP. Sebenarnya jujur ya guys, saya udah nggak mau lagi sih membahas yang sudah lewat, apalagi kan kisahnya yang sangat menyedihkan ya kan. Tapi sampai hari ini masih banyak juga komenan yang bertanya-tanya sama saya, kok bisa meninggal, kok begini, kok begitu, kok dioperasi gitu kan. Nah, jadi ya dengan seadanya saya akan menceritakan seperti apakah kronologis detik-detik saat Titi akan melahirkan dan kenapa anaknya sampai meninggal. Jadi begini guys ceritanya. Iya, cerita dulu ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya, cerita dulu ya. Jadi pada saat jam 11 siang, saya lihat Titi ini sedang duduk di pinggiran ya guys, dalam keadaan lemes. Dia diem aja, terus sesekali badannya tuh shaking guys, seperti gemeter gitu. Dan keluar cairan hitam ya guys dari dari itunya. Terus terang saya panik guys, karena ini pertama kali buat saya untuk menangani anjing yang mau melahirkan. Dan kalau saya lihat dari Google atau saya lihat dari YouTube kan, biasanya anjing melahirkan itu kan tidak mengeluarkan cairan hitam ya guys, tapi cairannya agak bening-bening gitu ya. Nah, tapi ini kok hitam gitu loh. Nah, maka dari itu yang bikin saya panik gitu kan. Nah, akhirnya saya bawalah ke dokter. Nah, sesampai di dokter, terus saya konsultasi kan. Saya ceritain deh tuh apa yang terjadi sama Titi tuh. Nah, setelah itu akhirnya Titi di USG kembali kan. Setelah sudah di USG dan kata dokternya sudah nggak kelihatan ininya, bayinya katanya. Sedangkan malam-malam sebelumnya itu saya pegang-pegang perut itu masih bergerak gitu loh. Jadi saya bilang kemarin masih bergerak dokter gitu kan, kalau kita pegang tuh masih ada bergelinjang gitu. Nah, akhirnya dokternya bilang mungkin anaknya sudah pindah katanya kan, mungkin memang sudah hari haknya, jadi mungkin sudah pindah, nggak di atas lagi tapi sudah ke bawah katanya. Oh ya udah, jadi gimana dokter? Aku bilang kan seperti itu, bagusnya seperti apa ya, coba kita lihat dulu sebentar, karena memang saya dari awal saya maunya dia alami ya guys, saya maunya natural aja gitu, lahir sendiri gitu kan, biar dia keluarin sendiri gitu kan. Jadi ya coba kita tunggu dulu katanya. Ya udah, saya tunggu setengah jam. Saya lihat Titinya tuh tetap diam-diam aja gitu, nggak menunjukkan seperti mau melahirkan gitu kan, kayak biasa-biasa aja lah gitu. Malah saya lihat dia diem aja. Nah, karena saya lihat kondisi dia diam-diam aja, akhirnya dokternya memberikan suntikan hormonnya, apa sih, untuk membantu biar mulus katanya, biar kontraksi gitu kan, hanya untuk membantu aja. Nah, setelah sudah diberikan, setelah berapa menit itu dia hanya pipis aja guys, hanya pipis aja 2 kali. Udah gitu udah diem lagi, nggak kenapa-kenapa, malah tidur dia guys. Loh, gimana sih ini kan udah disuntik kontraksi pun nggak ada reaksi sama sekali gitu kan. Nah, akhirnya langsung aja saya putuskan, ya udah dokter kalau gitu dioperasi aja, saya bilang gitu kan, karena saya takutnya Titinya kenapa-kenapa gitu kalau sampai ada apa-apa sama anaknya kan, nanti bisa terpengaruh sama indukannya gitu kan. Nah, akhirnya dioperasi lah pada saat itu. Setelah dioperasi, pada saat dioperasi kan saya nggak ngeliat tuh ya guys, saya nggak tahu ya, karena kan memang tidak boleh masuk, jadi hanya bisa rekam dari luar aja gitu. Nah,
Akhirnya kan anaknya dikeluarkan tuh, anaknya dikeluarkan dari perut. Terus penasaran dong, penasaran, terus saya tanya, ketok-ketok gitu, tanya, buka pintunya sedikit, anaknya gimana, ada berapa gitu. Oh, anaknya cuma satu, tapi maaf katanya, sudah RIP katanya. Wah, begitu dengar itu guys, langsung saya lemas. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi, udah speechless banget pokoknya. Sampai saya lihat-lihatan sama suami saya, cuma satu, terus meninggal. Bisa dibayangin ya guys, kita ini udah berharap-harap, udah nungguin, udah seperti gimana ya, kayak istilahnya kayak anak sendiri aja yang mau melahirkan gitu loh. Jadi tiba-tiba ngedengerin kabar buruk seperti itu, waduh rasanya kayak ditampar, kayak pak gitu rasanya, aduh udah nggak tahu lagi deh. Nah akhirnya saya cuma bisa duduk lemas, sedangkan kan titiknya sedang lagi di apain ya, ditangani, dijahit ulang kembali, kira-kira hampir 1 jam lebih. Dan setelah itu dokternya panggil kan ke dalam. Yang ada di otak saya itu cuma saya pikirin titik aja, karena saya pikir itu kan anaknya sudah meninggal. Dan saya juga nggak bisa ngomong apa-apa, otak saya udah buntu, bener-bener pokoknya udah ngeblank deh. Cuma satu yang saya pikirin, titiknya gimana. Jadi langsung saya ke tempat titik waktu dia lagi di meja operasinya. Dan saat itu kami tidak bisa merekam lagi ya guys, karena anak saya udah panik, udah kacau, udah galau. Suami saya juga cuman ya menenangkan kami berdua lah, saya sama anak saya gitu, supaya udah sabar, hanya bisa begitu aja. Jadi ya kami tidak sempat untuk merekam pada saat Titi selesai operasi. Nah setelah itu saya datangin Titi, dan apa yang terjadi guys, menangis lagi nih. Dia itu sebenarnya belum sadar ya guys, dia itu masih bener-bener dia belum sadar, tapi dia dengar suara saya panggil dia, Titi kamu baik-baik aja sayang, aku bilang seperti itu. Dan yang terjadi guys, dia ekornya ini digoyangin guys, dengan setengah mati, dengan susah payah digoyangin ekornya, hanya 2 kali gerakan saja. Setelah itu dia diam lagi, karena mungkin udah nggak bisa digoyangin lagi, dia udah, karena memang masih belum sadar ya kan, masih teror lah istilahnya gitu, masih dalam pengaruh obat bius. Aduh saya sedih setengah mati sumpah. Tapi saya tanya sama dokternya, jadi ini gimana Titi? Ya udah bagus katanya, rahimnya udah bagus semua ya. Memang ini jalan satu-satunya, memang harus dioperasi. Kalau nggak dioperasi bisa bahaya ke indukannya, karena rupanya kata dokternya kemungkinan anaknya ini sudah mati di dalam semalam atau pagi harinya begitu. Nah sedangkan kan saya tahunya jam 11 siang. Jadi ya makanya kenapa dia sampai keluarin cairan hitam. Dan pada saat waktu di USG kan nggak kelihatan, rupanya dia sembunyi, bukan sembunyi ya, tersangkut di mana ya, di saluran yang mau untuk keluarnya. Nah dia di pinggirnya itu, jadi kesangkut gitu, jadi nggak bisa keluar. Nah si titiknya juga kan, makanya kenapa dia shaking, karena dia nahan sakitnya itu, makanya dia shaking gitu loh, karena anaknya kejepit di situ. Nah untungnya cepat-cepat dioperasi, kalau enggak kemungkinan kalau telat 1 hari aja mungkin Titi juga bisa ikut. Jadi ya saya hanya bisa bersyukur aja sih ya, walaupun saya tidak bisa selamatkan anaknya, paling enggak saya bisa selamatkan induknya gitu. Itu yang paling penting buat saya. Dan dokternya menjelaskan sama saya dan memberikan pengarahan sama saya cara pengobatannya segala macam. Tapi ya saya hanya mendengar sekilas-sekilas saja, karena terus terang saya saat itu sudah panik, udah sedih, udah kecewa, udah nggak tahu lagi deh, pokoknya udah bingung, semuanya udah campur aduk deh di otak saya. Jadi ya saya cuma iya aja. Dan salah satu dokternya ada yang bertanya lagi sama saya, Bu ini Titinya mau dirawat inap atau enggak 2-3 hari? Langsung yang ada di otak saya langsung jawab tidak. Karena apa? Gimana ya, nggak mungkin dong saya tinggalin dia dalam keadaan terluka seperti ini, ya kan?
sendirian. Nah, seandainya kalau saya tinggalin, apa yang akan terjadi dengan fisiologis dia? Nanti dia terbangun, dia bingung, hening, nggak ada siapa-siapa, dia cari saya nggak ada, cari Hiwi nggak ada, cari Cubi nggak ada. Waduh, bisa-bisa nanti dia jadi stres kan, apalagi habis baru pasca operasi. Jadi langsung saat itu saya bilang enggak, saya bawa pulang, saya nggak bakalan tinggalin dia di situ. Dan akhirnya setelah sudah pembayaran, sudah semuanya, anaknya saya bungkus pakai kain, saya bawa pulang. Dan titiknya kan dia masih belum sadar ya guys, dia masih lemas, masih tertidur. Sama suami saya digendong, dibopong, dibawa ke mobil. Ya, jadi atas kejadian ini, jadi ya terus terang saya masih sedih sedikit sih sebenarnya, tapi ya udahlah, yang sudah lewat ya sudah lewat. Saya udah pasrahin semuanya, saya udah ikhlasin semuanya. Yang paling penting hidupnya selamat, itu aja sih. Dan menurut saya keputusan saya untuk mengoperasi dia itu sudah tepat, karena kalau tidak dioperasi dia pasti juga akan ikut, maaf kata, meninggal seperti itu. Jadi ya untuk kedepannya mungkin saya nggak akan kawinin dia lagi, biar dia sehat dulu kandungannya, biar dia senang-senang dulu, biar dia happy-happy dulu, biar lupain dulu yang kemarin itu kejadiannya ya Titi ya. Dan sekarang sih udah pulih ya guys, waktu operasi kan tanggal 14, 2 minggu ya, dan dia udah mulai sehat, udah ceria, udah bandel lagi. Dan ini susunya juga udah nggak keluar lagi guys, bener kata teman-teman, biarin aja, paling cuma kita lap-lap pakai air hangat. Dan udah nggak keluar-keluar lagi, udah mulai agak kempes, udah nggak bengkak lagi. Jahitannya juga sudah kering, cuman ada sedikit aja yang masih sedikit basah, tapi saya perban terus sih ya Titi ya. Hey, good girl. Hey, jadi demikianlah kronologisnya guys ya, kurang lebihnya seperti itulah yang terjadi ya. Seandainya saya ada salah penanganan atau gimana ya, saya sudah melakukan yang terbaik lah istilahnya. Saya pokoknya saya juga sebenarnya kan nggak mau loh kalau sampai terjadi apa-apa sama anaknya dan titinya gitu. Jadi saya udah berupaya, saya sudah semuanya saya lakukan, tapi ya belum jodoh saya dan Tuhan berkehendak yang lain ya. Udah nggak apa-apa, jadi saya ikhlasin aja. Dan saya harap supaya teman-teman bisa maklum. Dan demikianlah cerita kronologisnya. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata ya guys, dan saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang selalu setia dan sayang sama Titi, sama Hiwi, sama Cubi. Saya juga bisa gimana ya, dari komen-komen teman-teman tuh saya bisa merasakan kok kalau teman-teman juga ikut merasakan apa yang saya rasakan pada saat itu ya. Walaupun misalnya ada sih beberapa komen yang bilang, ih demi konten sampai segitunya katanya. Ya Tuhan, apa iya saya demi konten saya harus seperti itu? Kan enggak, saya kan maunya semuanya happy ending ya kan. Saya maunya Titi sehat, anaknya lahir sehat secara normal. Saya juga maunya seperti itu kan ya. Oke, sampai di sini dulu video hari ini ya teman-teman. Hai, sini sayang. Nah, udah lasak ya guys. Ya, udah lasak ya sekarang ya. Hah? Udah lasak kan? Iya. Nah, udah nggak sedih lagi dia. Cici, mana Hiwi? Hiwi mana Hiwi? Mana Hiwi? Hah? Mana Hiwinya? Hiwi mana Hiwi? Oh, dia manja banget sih. Mana Hiwinya? Mana? Aduh. Kayak gitu tuh guys. Kalau dia tuh kalau komunikasi sama saya tuh kayak gitu tuh. Sayanya dipantau terus sama dia. Ya, oke. Thanks for watching. Jangan lupa di komen, like, dan juga buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe ya. Thanks for watching. Bye bye.